Oke, lanjut ya. Masih sama seperti kemarin, di sini plot akan kupersingkat supaya cepat selesai. Detailnya ada di novel chapter 422. Mungkin kalian mau tahu detailnya, karena di sini kita akan membahas jurnal satu lagi yang kemarin ditinggalkan sama si Maria, dan rupanya punya si bapaknya Linji itu sendiri. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa kita akan bumper terlebih dahulu. Jangan lupa like dan subscribe, bisa beliin kopi di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Semoga bisa menghibur. And let's begin the story, guys. Nah, sebelum bahas jurnalnya, ada sedikit penjelasan tentang situasi di toko Linji. Seperti yang kita tahu, Muen sudah balik ke Central District. Jadi di situ cuman ada si Joseph, dan Joseph sendiri sering keluar untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi. Entah itu ngobrol, atau beliin makanan, atau apa gitu ya. Meskipun lucunya, Joseph ini cukup tsundere ternyata orangnya. Jadi dari luar, dia ini kayak terganggu dengan para pengungsi. Misalnya ada anak kecil yang nangis, dia katanya terganggu. Tapi sebenarnya dia juga peduli dengan mereka semua. Nah, karena hari itu tidak ada pelanggan, Linji memutuskan untuk membaca jurnal dari si Maria. Setelah cukup lama, sebenarnya dia ini ingin membaca, namun ada perasaan yang tidak enak, sehingga ia tunda terus sampai kali ini Linji memutuskan untuk membaca jurnal tersebut, demi mengetahui apa yang ada di dalamnya. Tapi sebelum itu, gue cuma mau bilang, kalau semakin lama, isi dari jurnalnya ini memang semakin absurd dan aneh. Jadi bukan gue yang salah translate ya, memang situasinya yang semakin aneh. Nah, halaman pertama, 1 Maret, cuaca cerah. Di sini si penulis menceritakan tentang situasi di situs ekspedisi tersebut. Cukup excited karena merasa menemukan kerajaan yang hilang atau dunia baru, dan menyinggung tentang nama Chayong yang khawatir dengan keadaan si penulis akibat tekanan pekerjaan tersebut. Sehingga karena nama Chayong ini disebut, Linji menjadi yakin bahwa itu adalah nama ibunya. Karena di jurnal satunya, ibunya ini dipanggil sebagai Profesor Zhang. Jadi kalau digabung jadi Zhang Chayong, which is memang nama mamanya si Linji. Dan pemilik jurnal tersebut adalah bapaknya sendiri yang bernama Lin Minghai. Nah, halaman selanjutnya tanggal 17 Maret dan masih cerah. Dikatakan murid Lin Minghai ada yang mengalami histeria, di mana istrinya menduga itu adalah karena tekanan psikologi yang besar, sehingga dicetuskanlah untuk mereka menulis sebuah jurnal masing-masing. Kemudian tanggal 27 Maret, kepala bagian konstruksi bernama Chen mengatakan medan di situ sudah cukup berbahaya, tapi mereka masih memutuskan untuk lanjut, meskipun katanya si Chen ini mulai nggak fokus, kata si Lin Minghai, sehingga membuat dia agak khawatir. Lalu si Chayong, mamanya si Linji, katanya mulai nggak enak badan, hilang nafsu makan, dan muntah-muntah. Besoknya 28 Maret dan cuaca cerah. Di sini cuma ditulis pengerukan jalan mereka sukses, jadi mereka melanjutkan perjalanan. Di halaman ini juga mulai ada bekas darah yang menutupi halaman tersebut. Besoknya 29 Maret mereka ketemu sama pintu katanya, atau mungkin ini sama seperti gerbang ya yang disebut di jurnal sebelumnya. Tapi intinya Lin Minghai merasakan perasaan kurang nyaman di dekat pintu tersebut sampai hampir ingin mundur. Tapi istrinya menyemangati sehingga ekspedisi pun tetap berjalan. Tanggal 30 Maret, cuaca menjadi hujan. Sepertinya mereka ini sudah masuk ke dalam, tapi pintunya malah ketutup, nggak bisa dibuka. Dan yang ada di dalamnya cukup mengejutkan mereka, yaitu ada arsitektur bangunan yang sangat mewah dan cukup tidak masuk akal dalam ilmu arsitektur modern. Kayak untuk membuat bentuk kayak gini, itu harus butuh ini, tapi di sini rupanya nggak pakai itu, tapi tetap kokoh gitu ya. Jadi si Chen, mengirim muridnya untuk meneliti, dan ketika si murid ini balik, ia menjelaskan struktur bangunan yang sangat tidak masuk akal sebelumnya. Namun si Chen malah menjadi emosi, ngehantam si muridnya, dan malah terjadi pertarungan antara cukup banyak orang, sampai si Chen ini tewas. Lin Minghai bilang situasinya terlalu kacau saat itu, sehingga susah juga untuk dilerai, dan setelah itu mereka juga nggak punya cukup energi untuk mempermasalahkan hal tersebut, jadi mereka mengubur saja si Chen ini. Jadi sampai sini mulai menjadi aneh situasinya, tiba-tiba tawuran. 1 April, masih hujan. Zhang Chayong menjelaskan ke Lin Minghai kalau dia sedang hamil. Jadi si Minghai menjadi senang dan bahagia, sedangkan Chayong sempat pesimis kalau mereka tidak bisa keluar dari situ. Sehingga Lin Minghai menenangkan dan menyemangati istrinya tersebut sambil ngelus-ngelus perut istrinya tersebut. Yang anehnya, katanya sudah cukup besar, seperti sudah hamil 6 bulan pak. Padahal baru hari itu dia cerita katanya hamil, kok bisa seketika besar gitu ya. Suplai mereka juga sudah menipis karena air hujan membasahi makanan mereka, tapi untungnya ada makanan punya si Chen. Dan karena anggota mereka makin sedikit, yang mungkin karena tewas, jadi makanannya mungkin cukup untuk beberapa saat.
5 hari kemudian, 6 April, dijelaskan karena mereka sudah menemukan peradaban baru ini, katanya Lin Minghai bisa mati dengan tenang sebagai seorang profesor. Tapi karena ada istrinya yang sedang mengandung, dia menjadi khawatir dengan kondisi istrinya dan anaknya tersebut. Lalu beberapa murid Lin Minghai ini mulai menjadi aneh, padahal Minghai sendiri masih bisa berpikir dengan jernih. Jadi ia menduga mungkin karena ada efek dari medan magnetik segala macam yang ada di dunia baru tersebut mengganggu pikiran mereka. 2 minggu kemudian, 19 April, sisa makanan mereka difokuskan dimakan sama Zhang Chayong untuk kondisi anaknya juga. Meskipun hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh si Lin Minghai karena takut direbut oleh orang lain alias murid-muridnya sendiri, di mana mereka sisa 29 orang. Jadi meskipun cukup tragis ya kekurangan dan perebutan makanan ini, tapi si Minghai terpaksa karena mementingkan kondisi istri dan anaknya tersebut. Seminggu kemudian tanggal 27 April, sepertinya mereka tinggal 5 orang saja. Mereka kemudian membuat api unggun yang hanya bisa menerangi sebagian kecil area di situ. Bahkan Lin Minghai mengatakan sepertinya kegelapan di situ mampu memakan cahaya. Jadi seberapa besar api yang mereka buat, cahayanya ini masih relatif kecil. Di sini Lin Minghai juga makin aneh, terlihat dari dia yang tiba-tiba merasa sangat posesif dengan istri dan anaknya tersebut. 3 hari kemudian 30 April, akhirnya di sini nama Xiao Yiwen disebut, dan ada juga yang disebut dengan dia atau he dengan H besar dan petik 1 yang memakan Xiao Yiwen katanya. Katanya si Yiwen ini sudah dicaplok sama makhluk-makhluk sehingga kondisinya cukup mengenaskan. Lalu Su Xiangdong juga jadi aneh. Xiangdong mengatakan dia menemukan dokumen yang penting dan menuliskan simbol-simbol aneh yang katanya bahasa dari para elf. Tapi si Duan Shuaimin tidak setuju dengan Xiangdong sehingga terjadi cekcok. Nah, Lin Minghai juga bilang bahwa Xiangdong ini juga menjadi aneh. Dia tiba-tiba tidak bisa melihat dan matanya tiba-tiba hilang alias kosong. Xiangdong juga terus menjelaskan bahwa ada sesosok yang dipanggil sebagai dia atau he tadi ada di dekatnya dan merasakan nafasnya. Nah, sepertinya Su Xiangdong inilah pemilik jurnal sebelumnya, karena di jurnal sebelumnya kan dia bilang bahwa mengerti dengan jelas tulisan-tulisan tersebut apa, tapi tidak dianggap serius oleh rekannya yang lain. Dan dia juga sempat menceritakan ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan, bahkan ia bisa merasakan nafas sesuatu tersebut. Sehingga karena Lin Minghai merasa keanehan si Xiangdong ini malah akan membahayakan mereka semua, ia menyuruh Xiangdong untuk menjaga si Yiwen dan sisanya, yaitu Lin Minghai, istrinya, dan Duan Shuaimin, melanjutkan perjalanan bertiga saja, alias mereka berdua ini ditinggal. Dimana ini cocok dengan tulisan si Xiangdong di jurnal satunya, dimana ia menjaga Xiao Yiwen sendirian, tapi mirisnya sepertinya ia tidak tahu kalau sengaja ditinggal. Nah, setelah itu nggak tahu berapa hari berlalu karena sepertinya tanggalnya di sini salah. Tapi intinya masih hujan sampai sini. Mereka juga masih belum keluar. Pikiran mereka sepertinya makin menjadi aneh karena ketika Lin Minghai tanya ke Duan Shuaimin apakah dia punya makanan lagi, si Shuaimin malah ketakutan dan bilang jangan makan dirinya tersebut. Lalu ketika Minghai mengelus-elus perut istrinya lagi, dia sudah bisa merasakan gerakan si bayinya. Lalu menariknya, Lin Minghai menyebut anaknya ini dengan sebutan he atau dia laki-laki. Tapi sebenarnya kan nggak aneh ya kalau anaknya ini memang laki-laki gitu ya. Tapi penulisannya ini sangat mirip dengan sebutan sesuatu misterius sebelumnya, yaitu he dengan H besar dan petik 1 yang mungkin bisa kalian simpulkan sendiri kenapanya. Nah, besoknya cuma ada penjelasan bahwa Duan Shuaimin telah menghilang dan besoknya lagi kondisi Lin Minghai ini dan istrinya cukup mengenaskan. Kaki Minghai katanya terluka parah, dicaplok oleh sesuatu. Istrinya juga sebentar lagi melahirkan, lalu mereka bergegas menuju ke suatu tujuan yang anehnya mereka sendiri juga nggak tahu tujuan ini sebenarnya kemana. Tanggal 1 Mei, kaki Lin Minghai sudah sangat parah sehingga ia harus merangkak dan dibantu ditarik sama istrinya. Setelah itu halamannya kosong, jadi Lin Ji pun membalik terus jurnal tersebut sampai hampir halaman terakhir dan akhirnya ada satu halaman yang ditutupi bekas darah sehingga membuat tulisannya menjadi kabur dan tidak jelas. Tapi karena penasaran, Lin Ji membawa bukunya tepat di bawah lampu yang sangat terang dan akhirnya bisa membaca samar-samar tulisan tersebut. Di situ Lin Minghai mengatakan dia dan istrinya telah sampai di sebuah lorong atau tempat yang dipenuhi dengan daging. Ada banyak makhluk-makhluk aneh, anggota tubuh manusia, tentakel-tentakel, kumpulan mata berwarna hitam dan merah yang menatap ke arah mereka sejak mereka sampai ke situ. Ada juga tubuh si Chen dan murid-muridnya Lin Minghai yang telah tewas ada di situ. Dan semua makhluk aneh ini katanya hidup meneriakkan nama dia. Mungkin namanya si Lin Minghai.
Dan yang paling menarik, ada satu makhluk atau sesuatu berbentuk seperti bayi yang ada di dalam sebuah gelembung berwarna kuning transparan dan terhubung dengan sulur-sulur pembuluh darah yang sangat banyak membentuk seperti kumpulan jaring laba-laba. Jadi seperti bayinya ini menyedot nutrisi dari sulur-sulur yang sangat banyak ini, dan sosok ini Lin Minghai sebut sebagai demon. Sehingga ketika melihat pemandangan sangat mengerikan tersebut, Lin Minghai berusaha kabur dari situ, takut menjadi seperti mereka. Namun istrinya yang sudah mau melahirkan, katanya tidak bisa lanjut. Jadi terpaksa Lin Minghai harus membantu persalinan di situ. Sehingga singkatnya setelah beberapa saat, anaknya mereka ini pun lahir. Tapi Lin Minghai merasa aneh karena bayi ini tidak mirip dengan dia atau istrinya, melainkan mirip dengan sesosok bayi yang ada di gelembung berwarna kuning transparan tadi. Setelah itu istrinya, si Chayong, tiba-tiba menghilang entah kemana, sehingga Lin Minghai berusaha keluar dari situ membawa bayinya yang kemudian ia beri nama Linji. Nah, di sisi lain, setelah membaca jurnal tersebut, Linji tidak mengatakan apapun, hanya menatap ke arah bayangannya sendiri dan merasa seperti flashback ke masa lalu. Itu dia isi jurnalnya yang memang cukup panjang meskipun sudah berusaha aku ringkas ya. Nah sayangnya setelah ini hampir tidak dijelaskan sama sekali tentang respon Linji ini kenapa. Kenapa dia menatap bayangannya sendiri? Apakah dia sudah tahu identitasnya sebenarnya? Karena berdasarkan jurnal, ketika bayi dia ini mirip dengan sosok yang ada di gelembung berwarna kuning transparan sebelumnya, yang Lin Minghai sebut sebagai demon. Jadi respon Linji ini tidak dijelaskan apapun. Bahkan setelah ini kita akan cukup lama tidak akan mendapatkan sudut pandang dari Linji. Semuanya akan diceritakan dari POV orang lain, seperti Linji ini tiba-tiba menjadi karakter pendukung. Jadi mungkin akan aku sedikit jelaskan aja ya, karena toh pasti sebagian besar dari kalian sudah mengerti bahwa Linji itu bukan sepenuhnya manusia, namun memang berasal dari dunia tersebut, dari bayi yang ada di dalam gelembung kuning transparan tadi, alias si demon. Lalu scene di mana Linji menatap ke arah bayangannya sendiri ini, meskipun tidak dijelaskan secara pasti, tapi bisa kita asumsikan atau kita anggap Linji sudah mengetahui identitas dia yang sebenarnya tersebut. Karena scene-scene kedepannya ini, ketika Linji muncul, Linji itu sudah berubah cukup drastis. Sifatnya menjadi semakin dingin, seperti dia ini sudah mengerti sebagian besar dari identitasnya tersebut dan sangat familiar dengan dunia transenden. Meskipun lagi-lagi tidak dijelaskan secara eksplisit, tidak dijelaskan secara detail, karena POV nantinya akan selalu dari sudut pandang orang lain. Ini mungkin akan kalian mengerti setelah penjelasan-penjelasan kedepannya, jadi kita lanjut terlebih dahulu. Nah setelah itu Shin kemudian berpindah ke toko buku Central District. Singkatnya di situ ada si Moen dan Vincent yang sedang berbincang tentang toko tersebut yang sangat sepi, yang cukup tidak mereka duga rupanya sesepi itu. Namun Moen yang mampu memantau seluruh Central District dengan kemampuan bernama Eyes of Moon-nya menjelaskan kepada Vincent bahwa Jisixu telah mengambil alih hampir seluruh bangsawan Central District, sehingga cukup wajar bahwa tidak ada orang yang akan datang. Moen lalu menyuruh Vincent membuat pergerakan ke Central District, juga menjelaskan keberadaan The Witch of Three Fraxinas yang membacking Central District, membuat Vincent cukup terkejut. Dan di saat yang sama ada seekor burung di jendela yang dikendalikan oleh Sixu, sehingga Sixu juga menerima informasi tentang Fraxinas tersebut. Shin kemudian berpindah ke fans Jisixu yang bernama Sabona Palaci, di mana ia sebenarnya sangat ngefans dengan Sixu, tapi pada satu titik ia menyadari keanehan di rumahnya akibat keluarganya diambil alih oleh Sixu tersebut. Nah setelah mengetahui hal ini, Sabona pun berlari keluar ke arah Central Police Station tempat bapaknya bertugas, tapi pemandangan di luar malah makin mengejutkan dia karena situasi sudah menjadi sangat kacau. Para pekerja pabrik merusak pabrik dan toko di situ. Beberapa ada juga yang melakukan kekerasan kepada seorang bangsawan. Ada juga suara ledakan, pukulan, dan sebagainya. Sabona sempat melihat pemimpin para pekerja ini yang ekspresinya sangat mirip dengan keluarganya yang dikendalikan oleh Jisixu. Artinya itu orang juga bonekanya Sixu ya. Nah Sabona terus berlari sampai ketemulah sama si Vincent yang diikuti oleh beberapa murid Sans Faith. Si Sabona ceritalah tentang Sixu yang mengambil alih semua orang dan harus disucikan katanya. Di sisi lain Vincent cuman tersenyum menjelaskan bahwa Lord mereka akan segera turun dan kekacauan ini adalah proses menuju ke situ, menuju ke transformasi Nuojin tersebut dan sebagainya. Jadi dia mengajak si Sabona ini ikut aja, dan Sabona sendiri yang gak punya pilihan pun ikut sama si Vincent. Singkatnya si Sabona ini dalam hati merasa sangat jijik berada berdekat-dekatan sama para pekerja. Pokoknya memang tipikal bangsawan yang rasis terhadap status. Dia ini berniat menunggu mereka sampai ke Central Police Station, dan sesampainya di situ pasti para preman-preman ini akan disikat sama Central Police Unit.
kata dia. Nah, namun sesampainya mereka di Central Police Station, polisinya malah diperintahkan untuk tidak ikut campur, sehingga Sabona pun hilang harapan karena sepertinya Central Police Station ini juga sudah dikendalikan oleh pihak yang lain. Singkatnya, nasib si Sabona ini pun menjadi cukup tragis di tangan masyarakat ekonomi lemah yang dia remehkan dari tadi, bersama dengan Vincent terus memimpin mereka yang katanya akan menuju ke Central District Park. Intinya mereka ini ingin membersihkan Central District yang terlalu tersegmen untuk para bangsawan yang tidak peduli dengan orang-orang biasa dan sangat rasis terhadap status. Di sisi lain, kekacauan revolusi di Central District ini diketahui oleh Central Administration yang masih berkumpul di bawah pohon terbalik atau inverse tree. Mereka mengetahui bahwa semua itu adalah ulah dari Shilinji karena Jishiksu dan Sunsface adalah kacungnya Shilinji. Jadi si Bar yang cukup panik pun menyarankan untuk membangunkan Fraxinas meskipun dengan resiko akan menghilangkan barrier tembok kabut yang mengelilingi Azir. Bar yang emosi pun mengatakan ia tidak peduli dengan tembok kabut, tidak ada gunanya mempertahankan tembok kabut kalau Central Administration ini jatuh. Jadi lebih baik mereka membangunkan si Fraxinas. Di saat yang sama, si Blight yang sudah dikendalikan oleh Muen berjalan kembali ke Fraxinas yang sedang tidur, lalu membisikkan kepada Fraxinas, "Lihatlah, kamu yang melindungi Azir malah dianggap sebagai alat oleh orang-orang tua nggak jelas ini," katanya. Scene kemudian berpindah lagi ke Greg yang kemarin dipanggil oleh Elders Council yang lokasinya ada di paling atas Secret Tower. Di ruangan tersebut ada 3 orang dengan pemegang posisi paling atas bernama Veles Vinidas yang merupakan pendiri Secret Tower itu sendiri. Jadi artinya umur si Veles ini sudah sangat-sangat tua, mungkin ratusan atau bahkan ribuan tahun ya. Meskipun Greg sudah tahu bahwa kemungkinan dia akan disikat karena menginvestigasi tentang konspirasi Daria, tapi Greg masih mencoba memberikan hormat secara formalitas. Siapa tahu dugaannya tersebut bisa saja salah gitu ya. Nah, secara singkat Veles sudah mengetahui bahwa Greg ini menginvestigasi tentang Daria, sehingga ia memberikan penjelasan secara langsung bahwa sebenarnya Daria itu tewas karena keinginannya sendiri. Veles menjelaskan ribuan tahun yang lalu turun sesosok Evil God yang menghancurkan peradaban elf. Sampai saat era naiknya ras manusia pun Evil God ini masih ada, masih tertidur, masih belum benar-benar menghilang, sehingga dipercaya ras manusia akan selalu berada di ambang kehancuran jika Evil God ini tidak dilenyapkan. Akhirnya Veles dengan beberapa orang lain berusaha membunuh Evil God tersebut, namun sayangnya mereka malah tewas semua bahkan sebelum melihat sosok Evil God tersebut. Yang selamat hanyalah Veles, tapi dia sendiri juga terkena corruption sehingga dia menjadi immortal, tidak bisa mati, tapi tubuh fisiknya masih bisa menjadi tua. Jadi dia terjebak dalam tubuh yang sangat-sangat tua. Lalu saat masa Joseph menjadi satria paling kuat di Secret Tower, masih menjadi Great Radiant Knight, Veles meyakini Joseph ini akan bisa berhasil membunuh si Evil God-nya. Sayangnya Joseph kemudian terjebak dalam kehidupan yang sangat mellow setelah menikah dengan Daria, menjadi jauh tidak fokus dengan kekuatan, sehingga mereka terpaksa menyingkirkan si Daria. Itu kata si Veles. Nah, Greg lalu bertanya kenapa Secret Tower mengorbankan si Joseph dalam skenario melawan si Wilde kemarin. Dan Veles menjawab bahwa itu karena Joseph sudah berada di batasnya, tidak bisa berkembang lagi. Sedangkan Melissa menunjukkan perkembangan yang jauh lebih pesat, jadi lagi-lagi mereka harus menyingkirkan Joseph untuk memelihara si Melissa, katanya. Nah, mendengar ini Greg sangat-sangat tidak percaya dan menganggap ini hanyalah alibi dari Elders Council. Greg masih percaya dengan dugaannya bahwa mereka memanfaatkan Joseph untuk ibaratnya menarik perhatian Linji, yang mana Greg menduga merupakan Evil God tersebut. Mereka ingin melihat apa respon dari Linji dalam kejadian tersebut dengan memanfaatkan si Joseph. Intinya singkat cerita, Melissa tiba-tiba muncul setelah mendengar bahwa ibunya tewas bukan karena kecelakaan, melainkan karena sengaja dibunuh. Lalu rupanya dengan buku yang bernama Will of Fire dari Linji sebelumnya, Melissa singkatnya bisa memahami fakta sesungguhnya apa yang terjadi pada masa tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya Veles itu bukan berusaha membunuh si Evil God, melainkan mendapatkan sebagian kekuatan dari Evil God tersebut untuk memperkuat diri dengan cara melakukan sebuah ritual di bawah tanah di tempat yang ia sebut sebagai Underground Palace. Tapi karena tidak cukup kuat, mereka gagal, tewas semua, menyisakan si Veles yang terkena corruption. Veles lalu menciptakan Secret Tower dengan alasan bohongan, yaitu mendirikan organisasi satria, keadilan dan sebagainya. Padahal sebenarnya dia masih mempersiapkan ritual tersebut dan mengorbankan para Great Radiant Knight yang selalu tewas akibat kutukan pedang kandela dan satria yang lain yang menghilang selama ini. Nah, karena sudah ketahuan, Veles pun mengakui apa yang Melissa katakan memang benar. Dia memang ingin mendapatkan kekuatan si Evil God tersebut yang memang segitu besarnya. Bahkan hanya sebagian kecil saja mampu membuat dia menjadi sosok God.
Namun Veles menjelaskan bahwa sebenarnya ritualnya itu sukses, tapi ada kejadian yang sangat tidak terduga, di mana ritualnya malah membuat Evil God tersebut reinkarnasi melalui sebuah wadah, dan wadah tersebut adalah si Linji. Jadi sepertinya tempat yang ditemukan atau dilalui oleh Lin Minghai pada jurnal sebelumnya adalah tempat ritual tersebut alias Underground Palace ini, sehingga membuat si Evil God-nya reinkarnasi ke dalam anaknya si Lin Minghai alias Linji, menggunakannya sebagai wadah untuk bangun. Meskipun sampai sini gue masih bingung kenapa Underground Palace ini bisa menghubungkan dua dunia gitu ya. Apakah dari si Evil God-nya yang karena jatuh ke situ akhirnya membelokkan ruang dan waktu, atau karena efek dari ritual si Veles tersebut? Gue masih belum paham. Tapi sepertinya seingat gue tidak dijelaskan sampai tamat nanti. Tapi itu penjelasan mereka yang akhirnya membuat si Greg mengerti tentang konspirasi selama ini. Dan tidak heran fakta ini tidak pernah terungkap, karena kalau ada yang tahu sedikit saja sudah disikat sama mereka, termasuk si Daria dan mungkin termasuk si Greg. Nah, setelah fakta terungkap, Melissa pun berusaha membunuh si Veles meskipun sempat ditahan oleh si Greg, karena kalau tidak ada bukti, Melissa ini bisa menjadi buronan seluruh Secret Tower. Tapi Melissa nggak peduli dan akhirnya membakar si Veles dengan menggunakan sebagian fragmen Supreme milik bapaknya yang mampu dia kendalikan berkat buku Will of Fire. Veles pun tewas menjadi debu, membuat alarm Secret Tower berbunyi, tapi Melissa masih sangat siap melawan siapapun itu karena sudah tidak peduli lagi dengan Secret Tower. Sayangnya sama seperti si Wildy tempo hari yang mampu keluar dari cangkang tubuh manusia biasanya setelah dibakar sama si Joseph, sepertinya Veles ini juga mengalami hal yang sama. Karena setelah tubuh manusianya ini dibakar sama Melissa, ia bisa keluar dari tubuh tuanya tersebut dan lahir kembali tanpa mengalami corruption lagi. Meskipun dijelaskan tubuhnya ini masih tua, tapi sepertinya yang ini nantinya bisa dia otak-atik karena corruptionnya sudah hilang. Nah, Melissa berusaha membunuh Veles kembali, namun Veles yang sudah awaken ini berhasil mengalahkan Melissa dengan cukup mudah, dan Melissa pun tidak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, Melissa sadar dengan keadaan dililit oleh sulur-sulur tumbuhan di dekat buah Fraxinas. Jadi dia berada di area bawah tanah tempat Central Administration berkumpul sebelumnya. Di sampingnya juga ada si Greg yang tidak sadarkan diri dan juga dililit oleh tumbuhan. Sampai sini Melissa pun sadar bahwa dia meremehkan si Veles tersebut. Padahal Veles menjadi pendiri Secret Tower, bertahan dari corruption Evil God, dan masih hidup sampai sekarang itu bukan tanpa alasan. Memang menunjukkan bahwa secara individu Veles itu termasuk makhluk Supreme yang cukup kuat. Lalu karena Melissa tidak bisa keluar dari lilitan tumbuhan tersebut, ia pun hanya bisa mendengarkan obrolan Veles dengan para elders di situ. Nah, menariknya Veles memanggil Bar dengan sebutan Senior Bar. Lalu ia menceritakan bahwa ia telah keluar dari corruption Evil God berkat dibakar sama si Melissa. Dan Bar merespon dengan cukup terkejut, katanya tidak menyangka akhirnya Veles ini bisa keluar dari corruption tersebut. Kemudian si Asmodeus bertanya kenapa Secret Tower ini tidak melakukan apapun ketika Sans Faith dan G-Sixu membuat kerusuhan melawan Central District. Padahal mereka sudah membuat perjanjian bahwa Secret Tower akan kerjasama penuh dengan pemerintahan Central District tersebut. Nah, Veles menjelaskan bahwa sudah terkonfirmasi bahwa sosok Linji itu adalah sosok Evil God. Jadi akan lebih baik jika mereka tidak membuat perlawanan kepada Bos Lin. Fakta ini pun membuat suasana di situ menjadi makin tegang, karena meskipun para elders ini sudah ada dugaan juga ya, mungkin Linji ini merupakan inkarnasi dari Evil God tersebut, tapi selama ini hanyalah sebuah dugaan sampai akhirnya dikonfirmasi sama si Veles ini. Nah, Bar yang juga sudah hidup bahkan lebih tua dari Veles tentunya tahu seberapa mengerikannya teror yang diakibatkan oleh si Evil God tersebut sampai membuat sebuah peradaban hancur. Dan seorang Veles yang ia kenal sebagai Black Magician paling arogan pada masanya pun harus mengakui bahwa mereka lebih baik tidak membuat gara-gara dengan Linji. Bar pun menjelaskan sebenarnya mereka juga tidak ingin berlawanan dengan Linji, tapi kan Sans Faith dan Sixu yang adalah kroconya Linji ini sedang bergerak melawan mereka, jadi tidak mungkin dong mereka diam saja. Nah, Veles mengatakan bahwa dia ada menaruh mata-mata di Fire Sword, meskipun mungkin bukan berarti mata-mata ini adalah salah satu dari pemimpinnya ya, mungkin bisa jadi bawahannya, tapi intinya mereka bisa memanfaatkan Fire Sword ini melawan Linji. Nah, Bar pun setuju dengan perkiraan setidaknya Fire Sword ini bisa mengulur waktu. Lalu jika terpaksa, mereka bisa membangunkan Fraxinas untuk melawan Linji, yang setidaknya mungkin Fraxinas bisa membuat si Evil God tersebut tertidur lagi. Meskipun membangunkan Fraxinas ini katanya perlu ritual terlebih dahulu.
Nabar lalu bertanya mau diapakan si Melissa dan Greg tersebut, di mana Veles menyarankan untuk membrainwash si Melissa karena dia mewarisi apinya si Joseph, yang kalau dilatih terus bisa mereplika kekuatan si Joseph. Nabar kemudian menyuruh anggota lainnya yang bernama Kadila yang punya kemampuan brainwash untuk membrainwash si Melissa. Kadila pun menghampiri Melissa, memegang kepalanya dan berusaha membrainwash, tapi Melissa tentunya berusaha melawan dengan menggerak-gerakkan kepalanya, dan dia pun sempat berkontak mata dengan si Fraxinas yang membuka matanya dan rupanya berwarna putih, menatap balik ke arah Melissa sambil tersenyum. Nah, ini menjadi tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres dengan si Fraxinas. Nah, scene kemudian berpindah ke Franka yang akhirnya mencoba resep salah satu makanan dari buku 1000 Classic Home Dishes. Di situ juga ada ibunya yang duduk di kursi roda dengan ekspresi yang kosong. Dia punya perawakan yang mirip dengan orang dari dataran utara dengan rambut hitam dan mata hitam yang sama seperti keluarga Ji. Ibunya ini juga punya gangguan psikologi atau gangguan mental. Jadi biasanya memang hanya duduk di kursi roda atau di kamar saja. Lalu dari Franka kecil, mamanya ini memang tidak pernah berbicara. Jadi ketika Franka ngajak ngomong pun juga tidak berharap dibalas sama mamanya. Dia cuma mau cerita kalau dia ini ingin membuat masakan, lalu mendorong kursi roda ibunya ini ke dapur untuk nemenin dia masak. Singkatnya, meskipun ada beberapa kebingungan bahan-bahan, Franka akhirnya berhasil membuat sebuah masakan dari resep buku tersebut. Lalu ketika ia berbalik, ia cukup terkejut karena mamanya tiba-tiba mendekat sendiri atau mendorong kursi rodanya sendiri mendekat ke arah Franka, yang padahal selama ini tidak pernah seaktif itu. Namun tentunya Franka menjadi senang dengan perkembangan ibunya yang katanya secara rutin melakukan terapi ini. Jadi dia pikir mungkin terapinya ini membuahkan hasil gitu ya. Jadi Franka pun menawarkan masakannya tersebut kepada mamanya dan mamanya pun mengangguk. Tapi ketika Franka menyuguhkan makanannya, mamanya ini malah geleng-geleng sambil melihat ke arah piringnya, sehingga membuat Franka kemudian sadar bahwa sepertinya ada yang kurang, yaitu ada sebuah alat berbentuk 2 buah kayu kecil alias sumpit yang ada di gambar resep tersebut. Dia pun membuat sumpit ini semirip mungkin, lalu kembali menghidangkan makanannya, tapi kali ini dengan sumpit, dan mamanya pun mencoba memakan menggunakan sumpit tersebut meskipun gagal terus karena tangannya ini gemeteran, sampai akhirnya dia pakai tangan untuk memakan makanan tersebut. Nah, setelah dia makan, tiba-tiba ekspresi mamanya ini berubah sangat drastis. Matanya yang awalnya kosong sekarang sudah seperti hidup dan seperti sangat excited menikmati makanan tersebut sampai menangis. Franka yang tersenyum hanya melihat saja mamanya menikmati hasil masakannya tersebut, sampai tiba-tiba kemudian mamanya ini mengatakan kalimat yang cukup panjang yang membuat Franka menjadi terkejut, yaitu dia bilang, "Namaku adalah Duan Xuamin dari Shendu Institute, murid dari Lin Minghai, dan aku akan menuliskan sebuah fakta yang mungkin tidak akan pernah kalian pahami." Nah, itu dia, cukup padat ya, banyak bagian yang kukat, tapi semoga masih jelas dan bisa dipahami. Kalau mungkin ada penjelasan yang kelewat, mungkin bisa kalian diskusikan di kolom komentar guys, atau baca secara langsung di chapter 422. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Kita akan ketemu minggu depan atau minggu depannya lagi, karena tergantung apakah akan nanggung atau tidak. Kalau nanggung, mepet sama pertempuran terakhir, mungkin akan aku jadiin satu video yang panjang, 2 video jadi satu. Tapi kalau masih bisa dipotong, akan kupisah videonya. Itu dia, seperti biasa, adios.